Beneka kaula naremana persis are pepuh tanggal sangat Muharram. Kaula oleh kereman buku dari lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial Jalan Jambu 2 Jakarta. Mereka buku judulnya Pesantren dan Pembaharuan. Mereka keluar bulan Desember 1974. Sedikit buru bisau mereka. Mereka ada hasil-hasil penelitian mengenai faktor pesantren. Pesantren, pondok pesantren dengan segala isinya. Nika kupas terangaki dan kenal lagi ke dunia ramai. Antara lain semenarik kaulah sejawab atau bersambut Kak Dintok kesempatan Kak Dintok. Yang mereka mengenai soal tasawuf dan pesantren. Mereka kaki kula sangat menarik karena ongkuna menurut kula berhasil pondok pesantren dalamnya adidik santri-santrena sebagai manusia muslim yang berkepribadian Islam seandik sebuah Islamiyah. Selainnya berhasil mendidik santri-santri sebagai orang Islam sungguh luar dalam, juga pondok pesantren berhasil Nasruddin nyiarati agama Islam. Mulai zaman si ampun-ampun, mereka menurut kaulah rahasianya adalah terletak kepada ini tasawuf. Pondok pesantren tanpa tasawuf, maaf nih, sama dengan asrama biasa, sama dengan institut, sama dengan lembaga internat atau asrama. Jadi itu dalam buku mereka tentang tasawuf dan pesantren kupas dalam bicara senajan kupasan mereka mungkin tapi orang seampun ngaji tasawuf. Mereka cuma soalnya itu soal bahasa netok di permodern mon esena kipun esena kitab-kitab Islam pun. Nanging ikan itu kalau masa terkait dan seruan dari lembaga mereka. Seampun menyelidiki keberadaan portuk-portuk seluruh tanah Jawa malah juga luar. Mereka akhirnya masa depan tasawuf mereka beranjuran. Anjurannya sebenarnya supaya diadakan usaha meninjau kembali
segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren-pesantren, serta meneliti segi-segi kelemahannya. Sebab memang sudah mulai terasa bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf, yaitu santri-santri. Baik kesenian agama yang dimaksud itu berupa seni baca Al-Quran, qur'an, qasidah, antara lain tiba, berjanji, rebana ini terkenal, gambus, sampai kepada seni suluk dan bacaan sholawat. Salah satunya ialah sholawat Badar yang terkenal sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang. Sekalipun sudah tentu harus dicegah timbulnya praktek superstitious yang menyimpang dari ajaran-ajaran ortodoks, tetapi jelas harus dipelihara unsur kedalaman dalam rasa keagamaan yang ada. Dalam hal ini dunia tarekat sendiri telah terlebih dahulu memagari diri, berhasil ataupun gagal, yaitu dengan menekankan kesatuan mutlak antara syariah, thariqah, ma'rifah, dan haqiqah. Nika esena kesimpulan anjuranna para hadirin saja semurja. Dalam kantor saya terang lagi menghadapi tasawuf bertarekat. Mereka otak dua mereka kudu pengerti. Sebab tarekat, sebab tasawuf itu tidak identitas mesti dengan tarekat, tidak. Tasawuf lebih tua daripada tarekat. Tasawuf akan lebih kuat daripada tarekat. Padahal di ajaran iman dan Islam mereka lebih kuat dalam fikih dan ilmu kalam. Pada tasawuf mereka ampun berdah mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanakin sebelum ke apa tak toles atau bersebut. Oleh lapak itu tarekat berbeda tarekat mereka di akhir-akhir di saus. Tak salah abad 4 Hijrah mereka puluh lahir tarekat-tarekat. Tapi tarekat mereka lebih tepat disebut sebagai anak tasawuf. Jadi korbinnya ini tasawuf, anak ini tarekat. Ini tepat. Dalam riwayat kajian iman dan Islam ajarannya ampun zaman Kanjeng Nabi, ampun iman Islam zaman Nabi. Tapi kitab fikih, ilmu tauhid akhir ini kan dibudik. Ada benar zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di kitab fikih tetap mengenai ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Quran TV kita bolong. Quran kita kalah sopun cara tetap Quran sopun zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran mereka mulai pada ibu mereka tak salah ke mana Sayyidina Utsman bin Affan. Di akhir ini zaman Sayyidina Abu Bakar sopun Quran sehari
Olesan terus udah kesini kesuk. Pala-pala tuh. Jadi mereka mengenai wujud ke. Pada mon penapanya mana? Ajaran na bulangan na esena abu-abu itu mulai cuma kanjeng Nabi. Sebenarnya juga tasawuf. Lihat ini kan. Bila hadis sahih seria takitin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya nyeritakan dari kamu siapanya kepada tolong dari Nabi sini ke apa? Saya Sayyidina Umar bah guru kamu rogo nanya orang datang dari jauh romo itu ya ada kanjeng Nabi. Jadi pas bukan anak bersuara sebenarnya. Jadi pas tahu ini pas tupak pas tahu kayak duit dari kanjeng Nabi. Saya itu negara ini. Pas neguk mereka pas tanya. Ini Nabi, gula tanya ke sambian kan. Ini pesantren sahabat-sahabat dunia nih. Oke, saya mana tanya apa ke gula? Gula tanya, iman ini kenapa iman nih kah? Katanya. Jawab bukan Nabi. Misalnya nakanya iman ini kan agak saya kebiasa iman tak pengeran. Tinggal mereka jawab, pas orangnya saya tanya gula, aja ya, mesti bener sambian kan. Bener nggak tanya aja, oh bener, dalam menikah. Mari saya gula tanya boleh, Islam ini kenapa? Nah, terang lagi, arkanul Islam nggak sah lima. Mari jawab, tak boleh, gula, ramai gula, bener sambian. Akhirnya tanya boleh, ihsan ini kenapa ihsan? Ihsan dijawab dengan Nabi. Monsad dan terakhir tanya ihsan ke gula, ihsan nikah. Sambilan beribadah, sambilan menyembah Allah, enggak mengalir ke pengira. Enggak mengalir ke Gusti Allah dari semak. Mon sambilan aroma setalak ke, tak mengalir ke Allah, sambilan kudu yakin, Gusti Allah ni kah mengalir, mengalir dari sambilan. Jadi sambilan menapoi dia apa dasarnya habis ke Allah. Mun sambian tak kapan ke Allah sing sambian yang tolong ke sambian. Gusti Allah ni kamu sambian berpan apa aja enggak bisa. Sambian ke masa cek mulai serana sambian. Terus sampai ke otak ke sambian. Terus sampai tolong ke sambian. Sampai ke sini, sampai akhir sambian. Sampai esena akhir sambian kali tapi sampai lebih ngira. Kan sambian teman apa aja. Lah, mau sambian pun sini cek nyaman ihsan sambian. Jawab boleh kita bener sampai ada. Kalau hasil ma'rifah boleh, suruh boleh. Ini Nabi, saya boleh para sahabat sing ngaji. Nggak kakak cilik kan aku. Tahu gak sabar. Tahu nih Gusti. Ada malaikat Jibril. Kiri dulu murid mata aja gelap apa sih negara kita mungkin aja bakal boleh sering salaman juga terus salaman itu malaikat Jibril malaikat Jibril datang karena pacet dengan berdua tapi orang maksud mulang berdua mulang berkelek iman Islam ihsan. Dan orang yang bisa ambil teguh peloriah dari dia disebut orang Islam dan orang iman sempurna. Lampung timur iman 6. Tinggal iman tak cukup iman ke ngelakon Islam ini kita mabuk Aisyah apa Sa'ajih terus tapi apapun mencukup orang pun iman dan Islam melakukannya cukup belum. Kukir yang kecil boleh ihsan. Nah, ini kata hadirin. Kalau ini kata akhir pas boleh ahli-ahlinya. Orang seahli nerangaki iman tersebut tauhid ilmu kalam. Ahli ulama ilmu tauhid ilmu iman.
Se-Islam mereka juga bodoh. Se-ahli, sebut ulama fikih. Fikih wa nikah. Fikih wa Islam nikah. Senerang lagi mereka cara nak salat. Pasal nomor kedua, ihsan. Lah, ini tasawuf. Tasawuf. Ketika terlalu ini kau pun tak kena desa nikah. Benar barang kalau ukuran sektor nikah, sektor itu akan di sabun orang Islam. Lain kapal hadirin terlalu nikah jolo. Jolo terus kamatkan nikah. Lain kaya tengah aja. Lain tompo nikah. Nikah tantor nikah. Gas nikah. Tompo nikah. Orang sekalian nikah. Orang-orang seneguk itu tauhid mereka. Mereka keras. Tauhid. Pas seneguk ini ilmu fikih orang keras. Ilmu tasawuf keras. Pada keras akhirnya apa? Tampar. Ini tabrakan. Sampai ujung-ujungnya senegal. Tebakan senegal. Anda cuma ngaji akhir ilmu syariat, ilmu zahir tak. Macam ini ilmu fikih ni cuma ngatur lahir. Orang-orang nama lima begitu senang. Dia sahabat menurut fikih. Sangat cek. Kerana itu Orang kena tak isa kena kerana beli dia jual rasa. Rasa kurang dia itu Aisyah. Tapi tak bisa melihat. Orang melihat orang berkata sebenarnya antas kena sabar dengan diri pun ni cara fikir. Kata cara sebelum mereka tak kena mereka. Atau kita mereka kerana Islam lagi tarung-tarung, tapi cek ni, tak jual. Ini cara jual beli biasa asal itu. Perkara buat apa setelah sedikit tak nasi obat ambil dia. Mereka. Ini kemudian cara ilmu fikih. Napa nak sana tu cari pada senang malah pun. Kemudian maksudnya ketuk dan saya tak sanggup. Ini apa tu itu nak baca? Anda cuma ngodi akikol dan meloloh kan betul nana. Lalu kau orang sepeng betul sampai mereka. Akhirnya lahir sekong orang yang mereka Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mereka ngerti. Sebab mereka pecah orang yang mengaku Imam Ghazali. Ngaji lepas iman apa? Bagi buku nak kata perangkat, mereka nerangkan ilmu kalam luar biasa. Pecat ahli ulama. Juga mereka fikir. Pecat mereka ulama raja mereka Imam Ghazali. Nah, ketabahan si nomor tenok. Lah ini kira ikutan. Orang ini tak bisa nerangkan kita sebut. Orang tak bisa ngerasa akidah ilmu tasawuf. Dia mentak apa ini. Tak bisa. Ilmu lain yang tak bisa. Tulis. Suara abang tenang nulis. Tapi menyamar tasawuf ni kamu tak elakkan kipik tak bisa. Pada diumpama ni maaf ni kah. Pada ring kabin apa kon ki. Baru masih orang yang kabin, sini kan. Engkau bilang dia akan ceria dia orang bina. Apa orang, ya anu. Tapi sampai senang orang laki bina nanti bi. Ini tak bisa terang laki, tak kabin kelu sampai. Dia orang masih terang laki. Kan biasa itu. Wanita, laki-laki, serta anak, buah, anda, cuman kau nak buat jadi tak tahu buat coba lah. Ni kita tak bisa, mun tak alami hidup, mun tak kabin dulu,
Pas bagaimana harmonisnya antara suami istri yang dikatakan surga itu, surga dunia ya. Jangan kita ngerti. Pokok jajan gak bodoh aja. Jajan di kono-kono, ngapain betul? Menjudi betul. Nah, bukan di situ letaknya. Bukan soal jajan, bukan soal fisik. Ini soal rasa. Ini soal zauk. Ini soal hati, soal hati. Arya akeh seanya mah tentrem, seneng, bahagia, suami istri, hubungan laki perempuan tidak akan terdapat itu kebahagiaan di restoran atau di bar-bar atau di nightclub, tidak ada. Di tempat itu, maaf sih, pelacur-pelacur, senok, maaf sih, sampai pabrik semua 100 gerdenan semua bangsa dulu, tapi kamu hampa, kosong hatimu, pikiranmu, tidak ada yang namanya kebahagiaan, kemahaman, tidak ada. Tapi sampean seandainya setor, betapa berarti, tapi tidak cocok. Luar dalam artinya secara akhlak, ya Allah, nikah lebih didokteri nikah. Siapa asal coba lah. Nah, ini kita bisa karena kimon tak orangnya kini mengalami itu. Tasawuf kesana tak. Tasawuf ini tidak bisa diterangkan. Apa itu tasawuf? Tidak bisa. Jadi apa? Tasawuf itu soal rasa, zauk, perasaan. Mencana nama senang itu adalah penghayatan dengan secara rohaniah. Tasawuf adalah approach yang bersifat rohaniah, spiritual, spiritis. Ya, spiritualis artinya bersifat spirit, semangat dan rohani jiwa. Memang para hadirin, kalau saya menyatakan tasawuf itu adalah kesenian agama. Orang yang ingin merasakan keindahan agama, kenikmatan agama, kemahaman beragama, tidak bisa kalau tidak lewat tasawuf. Tidak bisa. Dalam masih agama orang beragama itu jangan pas puas, senang, tenteram, ayam, bagaimana? Ini kamu bertasawuf. Tasawuf ini ke ilmu tasawuf. Kemana apa? Mengenai iman, umpamanya tempat iman andi tempat, pas Islam oke andi tempat, pas tasawuf andi tempat. Kenapa senikah? Punten, benar senikah. Dari rumah, nikah terlalu ada boleh jadi setau, campur jadi setau. Tasawuf itu ya lewat iman itu, ya lewat Islam itu, tidak boleh gitu. Jangan digambarkan iman itu di luar, lalu Islam itu di timur, pas tasawuf berbeda. Oh, bukan begitu. Itu yang bikin keliru selama ini. Nah, ketika mereka Imam Ghazali berhasil mempersatukan tiga itu. Seboleh orang-orang Arya benar-benar telur dong, Imam Ghazali. Arya benar setong cuma kalah lain-lain. Sini kan. Para hadirin, mereka salah setong. Kemudian mulai abad 19 Masehi. Mereka dari setong penulis orang barat, mereka orang tak agama Islam, mereka memperhatikan soal tasawuf, pelajari kelaban secara ilmu, secara ilmiah, banyak. Mereka buku-buku Inggris, buku-buku Jerman, buku macam-macam senerangah kita tasawuf. Sebab mereka cukup menarik, antara lain umpamanya Nicholson, R.A. Nicholson, Nicholson apa ada bacaan macam ni kan. Beda juga namanya
HARJ ini salah satu orang saya mempelajari seluk-beluk tasawuf. Lalu kan menurut HARJ ini kan kayak ikuti. Beberapa orang golongan tidak senang dan tidak menghendaki tasawuf. Mereka menurutnya ya? Dua golongan sama-sama tidak senang sama tasawuf, tetapi alasannya dua-duanya tidak sama, malah bertentangan. Ada kayak komparasi kan toh. Secara resmi melarang amalan tarekat. Tarekatnya yaitu satu kerajaan Saudi Arabia dan Republik Turki zaman Kemal Atatürk. Namun justru titik tolaknya adalah berlawanan. Saudi Arabia melarang tasawuf karena dinilainya sebagai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Sedangkan Turki melarangnya karena dianggap bertentangan dengan faham hidup modern, sekularisme. Suatu pertemuan yang cukup ironis antara kedua ekstremitas ujung pandangan hidup yang kini menguasai kaum muslimin di dunia. Tetapi mungkin lebih tepat dikatakan bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi sangat anti-sufisme dan tarekat adalah karena adanya praktek-praktek mengagungkan orang-orang soleh, wali, dan makam-makam mereka. Jadi bukan ajaran-ajaran asketik atau zuhud dan esoteris pada tasawuf. Sebaliknya kaum Kemalis, kaum Kemal Atatürk lebih cenderung menilainya sebagai bentuk kekolotan saja. Sebagaimana juga bagi mereka gejala-gejala keagamaan yang lain, sampai-sampai soal pemakaian huruf dan bahasa Arab. Ini kan keterangan dari HARJ. Kantor ikut malahan dalam kadito keterangan juga. Cuma kantor ini orang berat ini kebenaran Islam. Setelah memperhatikan alasannya dua golongan dari umat Islam itu yang tidak menyukai tasawuf, akhirnya mengatakan begini. Nah, mereka HARJ ibu kata di kula panjenengan nyoon maaf kula nyoon maaf. Golongan yang menganggap tasawuf itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni, mereka disebut kaum reformasi, kaum yang mempertahankan bentuk form reformasi. Coba jadi mereka ucapan salinan dari keterangan HARJ. Kata dikulah panjenengan oleh mana keasliannya. Reaksi atas tasawuf pada abad yang lalu adalah sampai batas tertentu amat berpengaruh sekali. Dijulur tasawuf di mana-mana diperangi tasawuf itu. Tapi hal itu diperbesar oleh bertemunya dua arus. Satu di antaranya terutama diwakili oleh kaum reformasi Puritan yang menyadari dengan terkejut akan adanya jurang pemisah antara pokok-pokok ajaran ortodoks dan praktek-praktek sebagian besar orang-orang yang mengaku beragama Islam itu, kaum tasawuf. Mereka orang setero
tauhid yang murni, iman yang murni, Islam yang murni. Tapi dari terona iman murni, Islam murni, anaknya ke tanda, ini ke pas anti tasawuf. Lainnya timbul di kalangan militer dan kelas menengah baru di kota yang karena pendidikan dan latihannya berangsur-angsur lepas dari tradisi Muslim dan yang melalui mereka proses pengeringan rohani yang sudah begitu jauh terasa di dunia barat mulai menyebar ke seluruh dunia Islam. Seampunan rangaku sebenarnya penilaian atau analisa dari penulis HARJ penikah terhadap dua golongan ini. Kaum reformasi, Wahabi, menghendaki agar dengan usaha mereka itu dapat dipelihara dengan baik nilai-nilai keagamaan. Dan yang kedua, kaum modernis, kaum modern dari Turki, menghendaki terkikis habisnya takhayul yang agaknya merupakan tanda-tanda kemunduran kultural. Anehnya pada kedua golongan ini, pada golongan kedua ini, golongan dari modern sekularis, ketidakmampuan membedakan mana yang takhayul dan mana yang nilai agama, ini kiranya dapat dimengerti. Mereka tidak bisa membedakan. Pada orang-orang kelompok pertama itu dogmatisme harfiah, dari Wahabi ini saya maksud oleh Jib, dogmatisme harfiah dan pandangan yang sempit, letterlek, dengan mengabaikan warisan-warisan berharga dari sufisme ortodoks dan pelajaran-pelajaran yang diberikan sejarah, nampaknya cenderung untuk menghilangkan ekspresi pengalaman keagamaan yang otentik. Kedua-duanya, baik yang didorong oleh keinginan memurnikan Islam secara letterlek harfiah, maupun oleh yang kedua yang ingin modern yang akhirnya berbau sekularistis, kedua-duanya dalam mencampur aduk antara yang baik dan yang buruk bersama-sama telah bekerja sama untuk meratakan tanah bagi tumbuhnya benih-benih kebudayaan sekuler. Sekuler ini tak bawa agama. Yang sayangnya hanya akan menghasilkan buah berubah tahayul, bid'ah dan khurafat yang lebih berbahaya lagi. Disinilah letaknya bahaya. Jika pencabutan akar ritual dan praktek kaum sufi, kaum reformis di satu pihak menghancurkan pandangan tasawuf tentang cinta kepada Tuhan dan dalam menginginkan sumber-sumber keagamaan itu sendiri, maka apakah keuntungan yang akan diperoleh agama Islam dan kehidupan agama umat Islam pada umumnya? Mereka kutipan dari tulisanna orang berok menikah. Tidak salah menikah salah satu orang agama Kristen menikah. Dia melihat bagaimana di dalam dunia Islam ini ada 3 kelompok. Satu golongan Islam yang ingin iman, Islam, ihsan, tauhid, fikih, tasawuf. Mereka seperti setan. Mereka dipelopori oleh Imam Ghazali. Mereka setan. Nomor 2, itu beratnya dia semua harus persis, letterlek, harfiah. Dengan maksudnya baik, semua baik. Dia supaya iman kepada Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah, betul-betul murni, tidak kecampuran musyrik. Mereka mana tak setuju tawasul, tak setuju keramat, tak setuju kita wasul, aulia, mereka tak kata lebur mereka. Karena dikhawatirkan itu akan mengurangi kemurnian iman. Ini satu.
Ada lagi kelompok ketiga di kalangan umat Islam di dunia Islam pada umumnya. Ini kata lo nih dah golongan Islam mungkin. Saya nomor telok justru menganggap ajaran-ajaran tasawuf membawa kemunduran pembangunan, modernisasi, cara modern tidak bisa mengorientasi tujuan biritan, tujuan wirid, tujuan mana ngaji, wiritan, kesidaan, soal akhirat, ini terus lagi pembangunan macam. Neka gerakan yang dipelopori oleh Turki muda zaman Kemal Atatürk. Neka pantas mangki baca. Orang Islam yang menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam yang sufis, yang secara tasawuf, inilah yang membawa hancurnya dan kemunduran negara, kemunduran umat Islam. Jadi kalau ingin negara itu maju, modern, harus jangan kepala tanggung, mengikuti cara sekuler ini karena cuma sebagai agama. Ya teknik soal pembangunan dunia, ekonomi, sosial, saudara. Perkara agama itu coba campur. Agama itu kena memberi masjid. Tapi kalau pembangunan apa ini, soal pembangunan ini di masyarakat luar, ini tidak ada hubungan masjid di luar ini tak ada begitu. Nah, ini kan golongan sekularisme, golongan yang menghendaki pengaturan dunia terlepas dari norma-norma agama. Ini ada tiga. Akibatnya bagaimana? Akibatnya orang beragama itu cuma secara luar tok. Menunggu songkokan orang Islam, menunggu kelampinan orang Islam, bentuknya Islam, menunggu kesalatan Islam, menunggu kebiasaan Islam. Tapi akhirnya pasti di Islam statistik. Islam cuma ditengat termasuk statistik masuk Islam. Tapi apakah betul dia mengamalkan pencerminan daripada ajaran Islam? Belum tentu. Nah ini kan masalah. Bukan saja. Ini semenarik pula. Wala syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka senoles nih kan. Mereka berdiskusi badan. Seampun nggak cuman makin nih kan. Indonesia nih kan. Bodoh orang sementing lagi ilmu malah banyak santri meninggalkan ajarannya. Dia kurang tertarik untuk menggali ajaran-ajaran Islam. Bagaimana? Bodoh boleh penapanya mana secara walhasil kebodohan makin mengkhawatirkan dari persimpangan. Gini saya tahu. Akhirnya berdasarkan penyelidikan. Mereka bentuk setong lembaga, sebenarnya pula lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial. Mereka maksudnya terus mempelajari secara urus hukumnya apa? Mereka itu harus di anak, dimen anak mereka orang yang menduk sekejap, mari menduk sekejap, pas terus sekolah umum dari Jogja. Akhirnya pas sekolah bergaul dalam kalangan intelek. Akhirnya tidak ke enter ke Amerika. Walhasil mengalami macam-macam kebodohan nih kawan. Oleh kemajuan ilmu-ilmu, akhirnya makin kepeleman dia menulis. Dia menulis kesimpulannya mengusulkan supaya soal tasawuf ini dipelajari lagi. Mari mana yang perlu dihidupkan dan mana yang harus dikurangi. Nah, nyari seding-seding. Sebab terus terang, banyak kan juga penyimpangan-penyimpangan dalam tasawuf nikah. Penyimpangan apa mana nikah? Sampai talabus, sampai tak enggak ngelakoni syariat. Apa mana nikah?
Atau sampai berdosa ngaku ke abad andrinya kemasukan roh na pengeran ya. Belum mungkin nikah. Berdeka orang sejak antara kaca itu nih. Tapi di sini terguru dan ini ngaku seakan kesurupan dan kesurupan itu tak mengadan. Kesurupan arwah Allah. Belum mungkin nikah. Sampai dia ngocak bukan tertawa suara pengeran ya. Bukan tertawa pengeran mana ini lagi. Suaranya majelis, dia nggak suara sepur ya. Masya Allah, gue sabda duduk orang mungkin nikah mak pengeran kebemainan. Nah, ini kebunnya orang sekian penyimpangan ini kepada. Jadi juga seakhirnya asalangan aku tarekat akhirnya bah aku jadi nabi. Nerima wahyu janda orang nikah. Nah, ini kan terang kan kuliah orang se lekuti ajaran Imam Ghazali, ajaran Islam, insyaallah ini pun tak cocok ini. Sebab kan kuliah panjenengan saya mengikuti pimpinan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Burung telok ini kita akan mengepiskan. Iman, Islam, Ihsan. Mereka kedua ganding telok. Imam Ghazali itu dalam rangka kita sawut peneka lebet telok. Nomor setong min haitsul ilmu. Pengertiannya dulu harus ditoto. Pahamnya dulu bagaimana? Ini satu. Kalau sudah diusahakan supaya tasawuf itu min haitsul hal sudah menjadi mental di dalam hati, mental, sikap mental min haitsul hal. Nomor telok min haitsul amal, baru realisasi prakteknya. Kalau orang itu mempunyai menjalankan ini menurut mereka min haitsul ilmu, punya pengertian bahruk yang benar tentang tasawuf. Min haitsul hal, dia punya mental tasawuf yang tidak bisa kecuali harus dilakoni di sini. Harus diamalkan dulu. Tidak bisa cara teori, harus praktek. Ini kan min haitsul hal. Nah, barulah dari situ tasawuf sebagai ajaran dipraktekkan, diamalkan min haitsul amal. Mereka cara atau metode Ghazali, metode Ihya Ulumuddin. Mereka saya tahu lepas jenengan narok buntut. Semua kiai-kiai, ulama-ulama seleku pesantren-pesantren serajat, BDE Tanah Jodoh Madura, mereka saya tahu. Mereka sampai setebek karena dari diamnya tarekat-tarekat atau aliran-aliran kebatinan agama Islam, akhirnya para ulama pas ngaboleki musyawarah raja dari tanah jodoh, itu atas putus. Dimah tarekat-tarekat aliran-aliran kebatinan ngaku Islam, muktabarat, dan dimah ghairu muktabarat. Dimah cocok di aturan iman, Islam, ihsan. Arya, itu oleh. Arya, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, itu lagi. Macam-macam. Saya tak termasuk riwayat arwah benar. Arwah, aliran-aliran. Para hadirin saja, kaulah merayaki pernikahan sebagai sambutan. Kaulah terus terang besar. Dalam kaulah ngabadaki pengajian tetap tiap malam Senin. Juga badana wirid fikru rafilin. Jika itu juga disinggung, mereka persis seelakan kaulah panjenengan nikah. Sampai terang lagi. Rumah bagian bentuk-bentuk terang aja kan. Mereka ulama
perkara tasawuf ni tak lembelung gelu kesatria ni. Saya ni atau saya lampang hati ni keliru. Bacaan, manakipan, atau bidaan, berjanjian, atau napa syariah, atau napa boleh esak, bacaan qasidah yang amar rahimin, kajian sebelum pojok. Ini ternyata para hadirin, ini adalah cara yang awam, cara umum nikah. Orang yang tulisan dan buku nikah belum kelu dekat kewatir tak komit terbelajar. Ialah gula mengambil kesimpulan sebenarnya ringkasah. Kaulah andik pemangki. Tasawuf pernikahan berdua. Tasawuf untuk orang-orang yang khusus lil khawas. Dua, tasawuf lil awam, kanggo orang umum awam. Nikah ulah. Tasawuf secara khusus ini menghendaki orang yang benar-benar tekun dan berhati-hati. Dia harus punya alat iman, pengetahuan tentang iman, alat tentang Islam, tentang fikih, ya, Islam secara formalitas yang sedikit kuat. Kalau sudah begitu, dia harus mulai mempelajari mengenai apa itu tasawuf sambil dilakoni. Tak ada cara tidak remah, tapi ini kan memang khusus. Ini tak kena satu orang yang lakoni, tak bisa. Ini kegolongan khusus ni kan. Lah melihat aku sampean kita memakai selakoni lah nikah. Nikah awam ini tasawuf secara kebetulan. Jangan mah ada kerat mari baca kenar Fatihah pun 100 lah nikah. Penuh dengan saya kata tak jarang tak sampean tak jarang mikir malah kejaran terang dah jarang baca Quran dan baca Fatihah saya nanti muskil lah. Coba tak sebetulnya saya nanti muskil lah. Coba tanya kiai Islam sekarang mau baik, Pak, bagaimana hukumnya baca Fatihah? Pelanggan musyrik ada tak kebetul ini kah? Mondai baca salawat, dah apa Pak kalau baca Allah Muhammad muci, baca salawat kata Nabi, insyaallah sobong orang mengucap. Loh, itu dari mana itu? Itu Quran sobong lebih-lebih bahawa itu kecil kafir buat membaca salawat. Sobong. Saya kira Islam sepaling remah oleh orang ngerti lah. InsyaAllah sabun. Juga kadang macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak mang-mangkan dah. Ini tanya akibat orang Islam sekarang emak aboy pun. Islam serbanan apa Islam sebagian. Tanya ki, insyaAllah tak benapa nikah. Nikah bernama. Maulana kula nyebut ini wiridan biasa sini gula. Tak nyebut tarekat, tarekat nanti dulu tarekat itu membenar orang seandi ijazah tak boleh. Tarekat ni kepada ilmu khusus. Itu ada silsilah. Ijazah ni ke silsilah. Silsilah ni ke senekat. Membenar tarekat. Tarekat. Ada zaman azkar la ilaha illallah. Macam ada ya mana sih? Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana sih? Cara ada ya. Tanya, sampean dari saya ni tak? Guru ke sampean saya memang tak senik ni kan? Cara senik ni kan? Kalau sudah begini, mana? Ada senik ni? La ilaha illallah. Betul. Biar mati. Tak cak dari benar nampak betul je. Macam lagi. Ini lewat. Putang. Itu boleh cara nak.
Tanya, sampai nikah dari siapa nikah bulan yang nikah? Dari A. Makin. A nikah dari siapa? Nikah. Kutus nikah tarekatnya. Dari mana? Dari yang paman. Lalu itu dari mana nikah? Yang nikah mana? Ya dari Utsman. Ya Utsman nikah dari siapa nikah? Terus sampai dikustikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tarekat mesti ada nikah. Nak tarekat nikah. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, betul nikah. Betul nikah. Nikah dari guru. Tahun nikah. Betul sampai Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang kata kan Nabi Sidik. Betul nikah. Nikah beda hadis sebeda sanad nikah. Nikah sebeda silsilah. Ketimbang kalau sampai narik tarekat harus punya silsilah yang terus ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentah ada kaca, tak bisa. Enggak nikah segala pun yakin, nikah keterangan pertama nanti kanjeng Nabi orang yang tulis Sayyidina Ali. Kenapa kan? Dan yang menakutkan ya. Betul. Betul. Kalau yang macam ini hadis. Betul. Langsungnya mana 6. Nah. La ilaha illallah. Betul. Itu juga mencari 6 malib. Itu 6 malib ni kan mencari anak-anak makan 6 surah. Di sini kan. 8, 4, 5, 6. La ilaha illallah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi. Nikah sambil betul. Sayyidina Ali termetul di kanjeng Nabi. Loh nikah Sayyidina Ali bukan nikah. Nikah begitu nikah sampai nikah. Qadiriyah napa nikah. Kita membaca orang ini bertarekat, tanya cukup dulu bertarekat kita, senikah. Kita apa kan? Benar, artinya tetap ni kerana ni kediri saya ni kisah biasa bertarekat. Dekik, mohon anak itu mereka, bahan lagi. Dekik buat mereka, itu bodoh anak bertambah, dekik baca tambah mereka. Mereka, pak aja ni secenang mulai sebab tengah apa? Lalu kediri saya mereka. Kita kata ngaji dulu. Mereka sebut mereka cara selekal karangan saya mereka. Kira dari guru-guru, ya guru sampean dari saya. Mereka harus dia bisa menunjukkan. Memberi daftar ini silsilah. Dari ini. Sampai ke Syekh Rifai. Mereka Rifai ya. Atau sampai Syazili, Imam Syazili. Imam Syazili dari sini. Mereka ketubah itu sampai ke kanjeng Nabi, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ini punya mana silsilah. Mau baca tarekat andi silsilah, ampun. Maaf nikah. Nikah nanti dulu nikah, ya. Nikah masa zaman lagi, doan menakutkan kecuali dia. Kita kecuali dia. Wah, nisang, mana lagi? Babang kecuali dia, umpama nikah. Atau tak napang, dah mana? Kena napang kita dengan guru lagi, dah mana lagi? Bentar lagi. Kita orang tapi dengan keterangan sini ni kita tidak ingin menjaga ketika. Keterangan tak lagi dulu. Mereka mentara nak tarekat. Faham lagi? Mereka ampun sila. Putusan ulama ampun bebas. Arya tarekat seluruh di para kajian jebus di Mesir. Ada kena ngakui, ada yang mana tarekat mukabarah, ada kena ngakui. Mulai meriah, kau tak nyebut ke, kok minta dia tidak cek. Ini kebodoh pun, daftar pun. Paham itu? Jadi kamu mendapatkan channel tarekat, ini tarekat ni kan. Asal putus, misalnya seluruh ini kebod, ini kebodoh silsilah nampun. Tuan, ini kita. Lama kita boleh sampai sebagai nikah, nikah tasawuf secara mancik norma laba tadirikan nikah wajah semini terus nikah
bacaan-bacaan ini kayaknya kepremeh. Kata jelawan yang matur jimen. Orang mon estuh setombel. Napa kini lapal dari Quran, napa lapal dari hadis, napa lapal dari aulia. Seampun yang malaki. Bon, tak usah macam-macam. Lagu, ini betul. Israel kita baca kalau boleh kita lagu. Kalau boleh kita betul. Terus. Bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Doa itu mereka saja macam dia ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu berapa kali? Kalau boleh Allah, mari dilihat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu berapa? Kalau boleh Allah, terus Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu berapa? Kalau boleh Allah. Mereka kasih umat Islam. Ya segala macam umur nikah, lah tu ni mari ke nikah pun. Malah kan nak cari kerja dengan mari mana? Faham sih? Ini kasih macam hadis langsung. Atau berkata, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini dari mana nikah? Dari Quran kita. Dari Quran ada nikah, lapan nikah. Umpama nikah malaki. Ini kemudian malaki terusan nyakap begitu. Nyakap berdiri dalam tekan ini. Dari sedang air menetes sekitar negara sering si terus kok. Kenapa pun ya ini kebocaan-bocaan. Ini para hadirin soal rasa, soal rohani. Memang agama itu boleh dikata 75%. Agama itu adalah jiwa. Yang 25% itu akal dan fisik. Jadi kalau orang ingin memiliki jiwa agama, spirit agama, tidak jekur di sini. Kita tidak tahu bagaimana caranya rohani itu kalau tidak diurui sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Esoro macaria pensebrian, esoro maca sebrian, esoro ria, mana sih? Mon malam Jumat baca Yasin. Mon hari Jumat kulak-kulak baca surat Kahfi. Gue masalah ni sambil matai boleh. Itu. Baca apa surat Kahfi dia? Sering baca Quran. Arab mai surat Kahfi. Mon lain Arab ada. Ini kesantan kita tak ngerti kan. Mentakkan begitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pun dia ini kelakon. Ini marah pak. InsyaAllah sampai dekat tahun yang dekat. Nyakap ke hati. Ini kita bisa terangkan. Orang menabiri cebrian, bagaimana ni kan? Bagaimana Imam Ghazali ya tahu. Dan menabiri yang macaria yang cebrian. Lakukanlah untuk selakun ke. Lakon ni macam ni. Ini kekuasaan rohani ni kan. Mun secara akal, kita bisa dengan apa sih bedanya? Maksudnya dari kita kalau Lalu jangan bilang begitu, saudara. Jangan percaya kepada kanjeng Nabi apa enggak? Percaya sahabat. Kalau jangan percaya ini sabdanya Nabi ini. Kalau ingin tahu hadisnya mari saya tunjukkan ini. Ini hadisnya sahabat. Sampai mau bantah? Kalau sampean tidak mengakui ini, apa? Sahabatnya berbeda. Berbeda sahabat itu seperti ini hadis ini saya ini. Mari saya tunjukkan ini. Ini kenapa itu? Loh, jangan cara akal, saudara. Akal saya sampai cuma tak lega kalau begitu itu. Kenapa ini disuruh baca 33? Mak tidak 34 mana? Atau tidak 35? Nah ini, maaf. Ini tidak boleh bicara. Sama juga saya tanya sama sampean ya. Ini cara akal, mari. Secara akal. Sampai fikir maghrib berapa kali? Berapa rakaat? 3. Tersebut, 2, 3, 4. Kenapa? Ayo, cara akal dalam itu. Mensepuluh dua. Dan Isya 4. Dan Maghrib kalau mari terangkan secara akal. Apa karena sampai tidak masuk akal patah ngelakonan 6? Nanti dulu saya pikir dulu ya. Ini sampai dia macam-macam matang kereta bareng karo. Mana sih? Ini cara akal ya kan? Mendiri asal saya mudakat itu pada tambahan. Terima dia menurut saya telur ini. Nanti dulu. Saya tidak akan sembahyang maghrib kalau belum mengerti dulu.
Kenapa sini? Kesambungan. Cara akal. Kalau cara akal, boleh kan dapat dengan agama. Saya orang agama. Lebih-lebih mencantumkan ke haji. Tak mengerti akal. Tak kedua. Pada tak kedua, kenapa tak bisa masuk? Bagaimana itu? Buat kesal langrai dan baik siap. Baik. Cara akal bagaimana itu? Hajar aswad. Mungkin itu bukan orang satu, semua itu harus duduk itu mengambil. Bagaimana cara kesehatan itu? Itu kan lampak itu. Nah, betul. Bakselnya akan pindah itu. Kalau ada tujuh begitu jauh ke haji itu nggak bisa dikategori secara akal, nggak bisa. Agama itu adalah wahyu, bukan akal. Bukan dari akal, dari wahyu. Wahyu itu jauh lebih tinggi daripada akal. Sebab apa wahyu? Wahyu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Disuruh begini. Lah, kalau beneng benar. Disinilah yang namanya iman. Percaya kan tak kamu? Kalau percaya jangan ngaku. Mari cara cara Allah itu mana gadu. Ayo kan, dan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru tanya. Jangan tanya. Ikuti saja. Ikuti. Bagaimana? Ya sudah. Panjang Nabi Adam begini, asal tekuk begini. Mereka menurut cara akal, biru saja juga sambil. Apa itu? Mas saya tekuk lima doa, mata biru dia. Tidak mana. Kan itu dalam dikit kita tahu keker. Mana lagi? Biru saja itu tidak kuat. Karena itu saya mengatakan, ya, agama itu 75% adalah soal yang bersifat rohaniah, bersifat yang kadang-kadang irrasional, yang tak bisa dipikir secara akal. Ini 75%. Pas yang 25% itu secara akal, secara zahir. Kalau kita itu beragama begitu, insya Allah berhasil kita beragama. Tak cuma oleh tukar, tak cuma oleh sepetak, insya Allah oleh ngerak dan oleh sarana, oleh minyak. Itu agama. Agama mulai zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai agama zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belana para hadirin, kita sekedar pula menyambut gembira dengan anjuran kesadaran. Setiap yang tasawuf tak ia diakui, tidak diketengahkan lagi kepada masyarakat. Saya khawatir, ini kesimpulannya pelosan nikah. Saya khawatir orang akan kekeringan rohani. Yang sekarang di barat, di Amerika, di Eropa sekarang kering secara rohani. Kenapa? Karena agama di sana hanya formalitas. Agama itu hanya bentuk-bentuk. Kalau kawin, agama. Kalau mati, agama. Tapi kalau ke pasar, tidak agama. Kalau pegang negara, tidak agama. Kalau ajaran orang lorong, tidak agama. Tapi munakabilah, agama. Mau mati, agama. Jadi agama itu hanya bentuk-bentuk yang mati. Itu di Eropa dan di Amerika. Sehingga akhirnya orang hidup selama 24 jam itu hidup secara sekuler, secara kering, tidak ada hubungannya dengan agama. Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah manusia, tapi Tuhan sudah jauh. Nah, para hadirin, ini dianjurkan. Indonesia jangan seperti itu. Kalau di Indonesia ini orang lalu agama itu hanya dipaham secara bentuk-bentuk harfiah, letterlek secara mati, kita khawatir nih kita bacaan buku nih kan. Khawatir di sini akan dihinggapi juga kekeringan rohani seperti di Eropa. Nikah secara penapanya menggembirakan, gue tak kuat ngempet pengajian makan. Nek si guru terima gue. Insyaallah muka-muka kelalan Arab bisa ngelatih ini kesel lebih cermat. Buat ini buat saya penting sekali. Memang justru saya mengadakan pengajian tiap-tiap malam Senin. Makin alhamdulillah para hadirin. Mereka makin pun mulai ngerti. Apa maksud tujuan saya?
Saya bukan terikat nih ke benar. Dikriwasi ini jadi biasa. Ini bukan. Ini cara awam. Cara awam. Orang biar nak anak. Ini norok ni ke macam-macam lah. Tak bahaya kan. Macam selawat kan kalau rata tak bahaya. Semua ilmu jembut itu berat ni ke. Sepanas. Bodoh. Mana macam ya Allah. Sekolah ibu. Bahaya mana lagi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bahaya mana lagi. Ini kan bisa, katanya nak dikit ni kak. Mau kepanasan. Berarti sih, menikah dikriwasi tulisan namang nikah. Paham sih? Status macam namang. Karena nikah beda silsilana. Beda seetorok. Dan nikah peringan sarang aulia. Ya muka dikit. InsyaAllah bulan rangaji untuk nikah. Tapi nikah beda orang yang tak mengakui. Bagaimana bahwa orang kirim Fatihah itu sampai tidak diakui. Orang kirim Fatihah itu tidak bisa itu. Iya menentus wesel. Mana sih? Sudah lain ada dari latihan Nabi Kau lagi terang ngaji ya. Orang itu telepati. Berhubungan dari jarak jauh. Bisa itu. Bisa. Apalagi kirim Fatihah. Kita itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh. Kan baca Quran. Iya, cara mereka. Iya, sa'alaka ibadi. Ini kharib. Membicara tanya, Tuhan itu di mana? Buat orang Islam. Wah, jadi sama kalau seperti saya sampai doa tak kira berbudi di orang. Lu kenapa? Lu doa itu mau doa ke Allah, syaratnya tidak gampang. Apalagi mau jadi wali, tidak gampang. Apalagi mau jadi orang yang takwa, tidak gampang. Bagaimana? Coba dengarkan. Pakaiannya harus bersih, suci, halal 100%. Nah, apa? Sanggup? Itu cara dekat, cara formalistis begitu. Nomor 2 apa? Kanannya dan minumnya harus bersih, halal 100%. Tidak ada haram, nak semak, tidak ada syubhat. Betul. Lalu ini sekarang Allah bisa, Pak. Seperti saya sampai tidak bisa doa ke Allah, tak ada aja. Nanti kalau bagaimana? Ya saya tadi ya sudah tahu saya doa. Ya, nikah. Cara-cara betul. Dan apa sampai begini, tapi saya akan sering haram. Si anak haram, tak ada rumah. Itu udah mesti bisa, Pak. Setiring ngelompro bisa. Begitu cek terus. Tapi ini. Kalau begitu sampai menganggap Tuhan itu jauh. Ya. Terlalu jauh Tuhan untuk didekati oleh hambanya. Apa dikira orang yang tetek seperti saya kamu ini tidak akan diterima oleh Allah? Sama mengatakan begitu. Iya, syaratnya harus begini, harus. Baiklah, baik. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa sekarang tahun 1975 orang Islam tidak bisa mendekati Tuhan. Jangan bilang begitu. Loh kenapa? Ya, sekarang kan semua zaman rusak ini. Semua orang akan berhal haram. Habis tidak ada jalan menuju Tuhan sekarang. Jauh perjalanannya. Tuh. Dan begitu saja orang, ya saya tahu sudah menghilangkan Tuhan saja sekarang. Aduh, naudzubillah. Orang masih nak percubaan nak nikah. Orang masih nak campur najis nak nikah. Tapi tetapnya orang Allah. Masa walaupun kubrat najis. Jika rapi dan jika rapi aku nangis dengan Allah. Aku mau dengan Allah. Aku mentok dengan Allah. Aku kepingin welasi Allah. Kan dia doa maksudnya. Gusti. Sak gede-gede ini. Sak kembar itu sokul. Sak kata-kata itu sokul. Tapi tasik kembar rahmat dengan. Kalau mendosa anak setengah kok, insyaallah lebar yokor, insyaallah sejember lebar itu sekali nikah. Tapi sifat Rahman Rahim lepas jenengan film ya Allah, lebih lebar kita jember, lebih negara Republik Indonesia, lebih langit jenis jember, wasiat kulla shay, rahmati wasiat kulla shay. Mungkin orang kata dengan Kristen, benar karena kaulah aroma pun bersih punten, benar karena kaulah aroma sampai secur dari dosa punten. Saya tak tegulah melolo,
saya akui kampi kula ni haram melulu. Kelakuan gini coba ya aku ni Gusti. Tapi kula minta yang kata jenengan, yang kata saya boleh kula. Paham itu? Mungkin terjaga ya Allah. Sebab cuba engkau lah. Kau dia pening kabulan rumah sini. Gusti. Mereka aku cuba keyakinan sini. Mun orang pada mana bisa astagfirullahaladzim itu mau bibir melulu itu. Habis bagaimana ya zaman itu tidak itu semua nonsen, tidak ada perlu. Ya Allah, gue tak mau bakat ni, mun berdara ngejak sini, gue tak setuju. Dikalpan mereka, kita melakukan di melihat di apa ayat gue aku beri ada. Di sini perpisahan antara sampean dan saya. Nah. Ini satu. Nilai ni gula maaf ni gula noto kaki maaf ni kah. Pompong gula caca pompong ingat ni. Mula nak para hadirin. Menurut ajaran saya kau lepas dengan mengikuti. Orang ini kemun tertangkap di pengiran. Terima di pengiran. Terdoa lagu dilaki di pengiran. Ini kepun berbicara. Betul-betul. Pada dia dapat rasi bikula. Katakan nanya. Nomor setong. Nomor setong. Cara ni tak gelap. Kau doa masuk abad ni ketusah. Ni kesek kau cakap wafilin. Wafilin ni kalau tak. So, aroma sampai ni kau pun berusaha. Kau ada praktik. Paling praktik Allah sebenarnya. Sambilan ni cara tasawuf. Juga abad. Ini Ustaz. Kalau mana kajian agak ada. Kalau kita bisa netap kewajiban ni kasih tahu. Syarat. Su'uwan juga penyanah dia. Ada tapi husnuzan dia Allah. Ni kasih tahu. Ni kata totor tuna tasawuf. Faham itu? Pakai kus penyanah sambian ke Allah. Tapi cuba penyanah sambian tidak ada tibi. Paham tak? Cek boleh. Pangalam kehaban itu ni clear. Nomor 2 iman keterangan Quran hadis iman keterangan orang dia iman doa. Nomor 2 lah. Mun itu Quran Fatihah Quran. Maca kulhu ni Quran. Kita betul. Qul a'udzu bil falaq Quran. Qul a'udzu bin nas Quran. Jangan telaki lesanku lesantian. Mengkul tak terima ya Allah. Tapi mengkul tak terima ya Allah. Mengkul itu kecil guna Allah. Faham itu? Mengkul tak terima ya Allah. Ini kebaik. Tapi karena Fatihah saya baca. Fatihah mana kepada Allah. Masa tak berarti dari Quran gini kan? Ini kan kecil guna Allah itu. Ini kan? Faham itu? Jadi ngendengno itu. Neraki doa nak dengar tu, kita doa tak kira terima di kancing ni. Tapi penyakit kulit makna neraki doa nak kancing Nabi. Mendoa nak kancing Nabi masa tak terima di kancing dengan. Paham tu? Jadi mati karena menyenang, karena lapar lah. Ini cara hasilnya memberi doa dia baca. Alhamdulillah setelah kong dia ini. Orang saya ulia mungkin Gusti tak kira-kira ni macam tapi kita peparing dari orang sepon soleh kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Abu Yazid Al-Bastami mereka orang-orang praktik macam dengan Gusti kalau cuma neraki Gusti bila orang pandai tak lekap cuma neraki kebutuhan guna guru-guru menikah okey. Nomor 3. Nomor 4. Yang catatan. Mantina doa mereka bodoh karena zaman. Karena betul. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tu. Uang nyuwun nek nyuwun mari sembayang mandi. Lan nomor 2 nek nyuwun tengah bengi. Macam relax mendur. Jadi mandinya kita benar karena anak kata kenangan anak nama bertolak. Kami Nabi aja di dalam Quran ya ona marah saja berdiri assalamualaikum. Si aku dia. Pasal.
Ini adalah hadis ini kan. Sahih nih kan. Itu namanya memilih saat. Nampak ya? Jika bagaimana kalau jam pertama mau bedakan, contohnya sekali yang doakan bernyanyi. Ya Allah, ya terserah cara mencuri ke neng. Bernyanyi di karena ujian. Dan macam dan hadis sebagai. Montero terang sambian sore itu aja di gula ke petenya mana al-karin nawawi. Nikah kasak hadisah. Sampai montero mana coba saya ingin tanya, nanti saya tunjukkan kitabnya. Ada itu hadisnya juga saya tunjukkan nanti. Mereka mandi karena saatnya betul. Paham sih? Dunia itu kalian. Pas nomor 5, berdoa banyak orang ke Allah nikah mandi benar karena orangnya. Benar karena apa sih? Becakna. Lah. Benar karena apa boleh saat apa? Tapi karena kenal semati. Contohnya, mereka Arafah. Mau goreng bapaknya Arafah, mereka jadi mereka hadis. Kau gaya ocek manggung di Arafah. Ini panggilan mustajab. Kau gaya kira-kira tak jatuh, meh tak mau pakai. Kalau tumpung di sini, mereka kenal mati. Jika saya mau saja antara Hajar Aswad sarang apa? Labeng Ka'bah. Ini cara puan mereka orang haji. Mereka sekejap bertajam. Mereka boleh hadis. Mereka kenangan orang yang memiliki kenangan dia mustajab. Jadi mustajab itu karena kenangan. Ada yang gula tanya kesambian. No'on pasar, no'on masjid. Kamu masih kira-kira mati juga. No? Nah, apa? Doa itu kalau ditentukan oleh tempatnya. Masjid. Lapang saya ini masjid juga. Nah, tentu pasar atau belum. Lalu bang. Bon, ini kan nomor berapa sebenarnya? Emak. Nomor 6. Berdoa mati. Benar karena salah setong kelak. Tapi karena ia ini dia orang saleh. Umpama sini kan? Bila tak Alhamdulillah. Beda orang semantik. Amin. Masih kemarin dia aku lakukan tak berarti, tapi karena si amin ni ke orang sisi nikah, buat terkuati. Nikah tu. Beda sahabat doa. Ada telok ni. Pas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terus aku sengamin. Coba gula tanya ke sambian. Mau jadi doa, serabun saya doa. Pak ianya dari kanjeng Nabi baru gara-gara. Mula nak bilang ngocak doa ni kan beda model dia. Beda doa senare, beda doa senoto. Makin ni coba. Mula saya doa ni ke orang selam dimangkula Allah, orang sebersih, orang seampun latihan, orang sebetul syarat, ni ke petang aja. Doa sekejap, Hasan Ginggong kata, atau berkata gentong baturan almarhum. Saya pun gentong tak usah lapan buat Allahumma nekar minta ajaran Allah. Repot. Semua itu. Tapi manusia tak nikah dia Hasan Ginggong. Nak kita datang mati saya ini. Beda orang minta nyabis, minta doa, minta nak cengomor. Kenapa Hasan main minta apa jangan nikah? Cengomor jangan. Kita Bismillah, Bismillah, kita orang ini kemintaan cengawar, berkata ratus. Masa dia ada ide dia. Ada ratus, ratus. Ada tu punya dina tu. Ada orang yang doa kemintaan ratus, takut orang banjir. Orang pun juga tu, masa boleh doa masuk tarik. Aku selesai orang ketua kita orang lain Allah, stop. Boleh kita itu sampai asaran ni kan. Sampai tu dengan ni Allah terus zikir khafi ni kan. Tapi ni kau minta Allah kan. Lepas tu nak sampai. Mak ada iya kat dua dia. Wah, tak hari siap. Jadi ni kelain orang ni. Ni kenyamanan, najak ni kenyamanan.
Sambil nak jalan sini ta'alim ni nikah. Ngon nak ke bu? Mana tolak aki lah. Ya Allah, perempuan nikah saya macam tu. Dia tanya, oh aku sudah dekat. Kurang aki, oh terpuas ni. Nah, ini kayak ilmu lah. Saya menacak. Boleh ngotot. Ngotot bentar mana karena polong sini kan. Mereka macam dia boleh hadis. Mungkin baru salah satu ngasih mati dia. Tak ada sikap iman. Saya ada macam doa kata. Pula, nampak Ustaz Ismail, nampak Syekh Ghazali, nampak Haji Mahfud saya doa. Bukan soal. Korsingan ini dekat dia, termasuk dia. Dia yang kita tidak tahu siapa di antara kita ini. Tidak tahu. Betul itu orang saya. Lelah, ingat orang saya masih tahan. Kemudian Nabi Rubba As'ad, Rubba Aghbar As'ad. Lai aksana ala Allah, ala yu'zah bihi. Kita erakan orang yang mawut-mawut. Dia pun kita erakan orang yang la yu'zahu. Tapi lau aksana mentibin asal pada Allah. La abara illa itarat kepada Allah. Mereka kandung nanti saya gabus mereka. Pastilah dia ya ni dia orang saya mereka. Amin. Benar mati itu lemas jamin ni nikah. Nikah mana amin ngotot nikah mana. Faham ke? Mereka ilmu semesta itu saya nak kiri kuala sambian dikira film nikah. Faham ke? Malam tikar mesti tak kena tarik orang dikira film. Ada tak kena nikah benar tak Islam. Ada kubrat dosa. Saat ni kemanggan gula. Ialah hadrati ini tentang Syekh Abdul Qadir tentang anu. Jadi kan ke Hamid nek kon maca Fatihah. Saya setuju. Doa benar Fatihah ni. Doa. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim doa. Pak yang mana bisa Abdul Qadir Al-Jilani? Yang mana dikatakan dengan Nabi? Yang mana di awliya-awliya kejaran negara-negara. Masih boleh sampean tak insya-Allah kedorok ki nikah, isotok nikah. Cara motor mogok, tapi karena penyokok kerana abu-abu ni ada masih dion nikah. Faham ni? Nikah ilmu-ilmu na orang awam nak boleh sampean. Oh nikah keterangan gula, insya-Allah muka-muka perjalanan kula panjenengan nikah muka-muka resmi. Saya penyandar kula nikah benar kula itu laki abad. Kula penyandar. Mentah oleh tuntunan dari guru-guru nikah terus sampai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai gula ngocak kancah zikrul rasulin sampai cek niat norok serah-serah. Niat norok ngiring dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ngiring sinama laki Fatihah 100 kali benar serah. Setang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nomor 2 Imam Ghazali. Nomor 3 Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini ketiga lagi Hamid Pasuruan yang terlalu kisah bina sampai mati mau ke Fatihah satu sekali lari-lari satu bina ni. Ini kisah taruh oleh sambilan ni. Dan Fatihah ni ke Quran. Dia tunggu dia mandi lafalnya insyaAllah. Nah ini kampung keterangan gula. Kita langkung yang gula kewajar ni kaki. Mengacar karena muka-muka supaya rabi pensiningan keterangan kula ni kaki menabi beda keterangan legend dimen ni. Alhamdulillah ni kaki wajali rabu tarabban makan azikru wasilin. InsyaAllah muka-muka soal saya terang hati kula menikah muka-muka dikit menangka isyara saya sebab nikah hotel dari Jakarta nikah. Mohon pulang hotel cuma dari Lekkertan, tegul tak ada dulu di orang. Tapi karena nikah buku nubuai ke jauh-jauh nikah. Ini kamu pasal terpak keledeng-keledeng ke, mengaku kesambian ke, pada sini kena. Mohon beda orang ngecek. Ittaqullah, yang amat kebuan, mesti ngecek biasa gini kan. Mesti. Tapi mana ni kah? Pas Presiden Republik Indonesia mana? Itu punya saya ngocak Presiden lain nikah, makin lain nikah. Karena kita muka-muka aturan nikah. Kalau sampai jadi bebe laton, bebe marah pun ki. Ini kapan makin pun kalau tahun yang jelma keren nikah. Apa tahun yang tengah tahun yang tengah boleh tak faham nikah. Ini kita tulis Desember nerangaki
Tahu mana yang menggaram maaf gula kata. Maka bener yang jadi lagi. Cuman moga-moga ini cowok-cowok sih. Moga-moga tahun depan ini tahun kesadaran beragama. Dari semua lapisan. Tidak tingkah tertenggula, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.